Selamat siang anak-anak. Jadi untuk hari ini kita kan waktu ini sedang mempelajari waktu PTM itu algoritma dan pemrograman. Tapi hanya sebentar ya. Jadi Ibu kilas balik. Nah, algoritma itu sudah pasti urutan langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi bagi kelas 7, 9 kalau nggak salah yang sesi 2 itu belum sempat ya sama sekali Ibu jelaskan. Jadi kenapa kalian mempelajari algoritma dan pemrograman? Dalam informatika itu kan ada hardware, software, dan brainware ya. Jadi algoritma dan pemrograman itu termasuk software. Kita sebagai pengguna biasanya hanya menggunakan software yang sudah jadi kan. Misalnya kalian di HP itu pakai aplikasi Instagram, sudah jadi kan dia. Kita tinggal menggunakan. Kemudian kalian juga searching di Google itu melihat informasi-informasi itu yang sudah jadi. Nah, di sini kita mempelajari bagaimana kita membuat itu. Ibu akan mengajarkan kalian bahasa HTML. Jadi HTML itu salah satu bahasa untuk membuat sebuah tampilan browser. Jadi seperti di Google itu nanti kita buat. Makanya kita harus mempelajari dulu apa sih itu algoritma. Jadi algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Contoh sederhana di kehidupan nyata itu adalah kalian belajar. Misalnya algoritma belajar. Apa sih langkah-langkah kalian sebelum kalian belajar? Mungkin yang pertama kalian menyiapkan alat tulis. Yang kedua menyiapkan buku. Yang ketiga kalian berdoa. Yang keempat kalian mulai belajar. Itu algoritma belajar. Lain lagi jika algoritma membuat nasi goreng. Siapkan dulu bahannya. Apa yang pertama kalian lakukan? Mencuci sayur, menyiapkan telur, daging, sosis, bumbu, hingga akhirnya jadi nasi gorengnya. Itu algoritma nasi goreng. Jadi langkah-langkah ya intinya. Kemudian untuk di dunia IT, misalnya algoritma cara menghidupkan laptop. Sudah pasti kalian harus menekan tombol powernya kan. Itu ada langkah-langkah. Atau algoritma menulis rumus Excel. Nah, itu langkah-langkahnya apa? Sudah pasti harus diawali dengan sama dengan, kemudian misalnya max dalam kurung buka, kemudian alamat sel, titik 2, alamat sel lagi, kurung tutup. Jadi itu algoritmanya. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah yang sudah tersusun secara terurut ya, sudah terurut dan sistematis. Oke. Jadi karakteristik algoritma itu yang pertama tertata dengan baik, langkah-langkahnya jelas dan bisa dihitung. Nah, ini ada contoh-contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari, sudah Ibu jelaskan juga. Contoh algoritma ketika ingin makan, dimulai dari cuci tangan atau siapkan sendok dan garpu, atau bisa saja kalian berdoa terlebih dahulu. Kalau pemrograman visual, nah seperti ini. Jadi ini software. Program komputer itu software, aplikasi. Pengertiannya adalah serangkaian instruksi, serangkaian perintah yang kita desain secara berurutan, secara algoritma ya, secara berurutan, sehingga nanti komputer kalian itu bisa melaksanakan apa yang kalian inginkan. Bisa melaksanakan serangkaian tugas sesuai dengan apa yang kita perintahkan ya, pengguna ini kita. Jadi kayak gini nih. Ini kan brainware. Yang ini hardware-nya. Software-nya itu di sini. Di program komputer. Itu ya penjelasannya. Nah, fungsi dari program komputer itu apa sih? Komputer tanpa aplikasi atau tanpa program hanya akan menjadi sebuah mesin yang tidak berguna. Seperti yang Ibu jelaskan, keterkaitan hardware, software, dan brainware.
karena dia tidak bisa melakukan tugas apapun yang diperintahkan oleh manusia. Jadi fungsi dari software itu adalah penghubung antara hardware dan brainware, alat identifikasi program, penghubung program dengan hardware, penerjemah instruksi ke dalam bahasa mesin. Nah ini, jadi di pemrograman ini ada beberapa bahasa, itu ada Java, Visual Basic, Delphi, PHP, dan HTML dan lain. Kita akan mengambil HTML karena ini yang paling sangat sederhana. Langkah-langkahnya ya, maksudnya tahapan apa yang harus kalian ketik dulu, ini yang paling sederhana. Jadi HTML itu Hypertext Markup Language, bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, membuat sebuah halaman web. Jadi tampilannya seperti ketika kalian searching di Google. Tapi yang dalam bentuk sederhana ya, tidak isi macam-macam gambar kayak gitu. Jadi dia membuat halaman web yang kemudian diakses atau dibuka untuk menampilkan berbagai informasi di dalam web browsernya kalian. Ini dia contohnya. Jadi nanti kalian praktek itu kalian menginstal aplikasi ThreadEdit bagi yang Android. Bagi yang punya laptop, kalian bisa membuat di aplikasi Notepad. Jadi Notepad itu sudah pasti ada di laptop, nggak mungkin enggak. Kemudian bagi yang iOS itu kalian bisa searching, coba di App Store-nya ketik HTML, mungkin ada ya. Biasa waktu ini teman kalian tuh ada yang kirim ke Ibu aplikasi HTML Viewer, coba itu dipakai. Nah, jadi HTML ini algoritmanya ada 4 bagian, sama seperti rumus Excel, dia ada beberapa bagian, yaitu sama dengan nama rumusnya, kemudian alamat selnya, itu bagian-bagian dari rumus algoritma rumus Excel. Nah, kalau HTML dia memiliki 4 bagian. Yang pertama itu doctype. Ini dia doctype. Doctype ini fungsinya untuk dia menunjukkan bahwa tipe dokumen yang kalian buat itu adalah HTML. Itu doctype. Jadi diawali dengan kurung buka siku-siku ya, sudah pasti. Kalau di Excel memakai kurung biasa, kalau di HTML kita menggunakan kurung siku. Kurung siku, tanda seru itu sudah memang hukum baku atau memang sudah aturan algoritmanya. Jadi dia tanda seru dulu, kemudian ditulis doctype, harus tulisannya benar ya, jangan kekurangan huruf. Kemudian ketik HTML, artinya tipe dokumennya itu adalah HTML. Kemudian di bawahnya, ingat ditutup dengan kurung siku-siku juga. Kemudian di bawahnya ditulis kurung siku HTML. Di bawahnya lagi itu head, kepala, artinya untuk menampilkan judul yang paling ya, namanya judul pasti hurufnya paling besar. Kemudian title, oke ini sorry, title itu T-nya 2 ya, double, nggak 1. Title ini fungsinya untuk memperlihatkan judulnya kalian, judul halamannya kalian. Misalnya kalian mau buat cerita tentang apa, tentang, kalau Ibu nanti kasih contoh tentang kucing ya. Jadi di sini judul titelnya itu Aku dan Kucingku. Nah, diakhiri dengan kurung siku, tanda slash atau garis miring titel. Jadi ada pembuka, ada penutup. Pembukanya itu berupa titel, penutupnya itu berupa garing titel. Setelah itu ditutup lagi, headnya ditutup menggunakan garing. Nah, setelah kalian membuat judul, isi ceritanya itu adalah kontennya, kalian buat di body, di kurung siku body. Baru nanti setiap paragraf diawali dengan P. P ini artinya paragraf. Sama seperti kalian membuat paragraf atau cerpen di pelajaran bahasa Indonesia, ada paragraf 1, paragraf 2. Nah, kalau di sini sama juga.
Di sini diawali dengan P, ya artinya paragraf baru. Baru kalian cerita tuh tentang kucing kalian misalnya, beberapa kalimat. Nah, setelah selesai satu paragraf, itu diakhiri dengan tanda garing P lagi. Kalau mau buat paragraf 2, lagi diisi kurung siku P. Begitu seterusnya, kalau mau buat lebih dari satu paragraf. Setelah selesai bercerita, setelah selesai membuat cerita, tutup dia dengan garing body. Karena tadi dibuka dengan body, kurung siku body ya, berarti diakhiri dengan garis miring body. Baru yang terakhir ditutup HTML yang paling atas tadi itu ditutup dengan garis miring HTML. Keempatnya adalah syarat minimal untuk menjadi standar pada struktur dokumen HTML ya. Jadi emang sudah seperti itu. Nah, ini dia penjelasan lebih gini ya. HTML. Langsung aja ke contoh ya. Nah, ini contoh penggunaan di Notepad. Kalau kalian menggunakan Notepad di laptop. Jadi ketik dulu kurung siku buka tanda seru doctype HTML, kemudian HTML, head, title, aku dan kucingku. Ditutup dulu titelnya, kemudian ditutup headnya, baru body. Nah, ini ibu 3 paragraf. Jadi setiap paragraf itu ada dimulai dengan P dan diakhiri dengan garis miring P. Iya. Diawali dengan P, diakhiri dengan P. Itu paragraf 1. Paragraf 2, P lagi, diakhiri dengan P garis miring. Ini paragraf 3. Begitu seterusnya. Oh, sorry, ini nggak isi garis miring, sorry. Nah, gitu. Baru ini tadi kan dibuka sama body, ditutup sama body. Jadi harus ada pasangan ya tiap kurung siku. Yang ini juga HTML-nya ditutup kecuali ini, kecuali doctype. Doctype ini tidak perlu ditutup. Itu kalau di Notepad. Sedangkan kalau di aplikasi Trap Edit sebenarnya sama aja. Kalian bisa copy paste. Kalau misalnya buat di Notepad, copy paste ke Trap Editnya sama seperti ini. Supaya kalian lebih tahu tampilannya saja ya. Ini di aplikasi Trap Editnya. Tapi untuk di aplikasi iOS, ibu mohon maaf tidak bisa memberikan contoh karena ibu tidak menggunakan iOS. Ini dia, doctype HTML. Diawali dengan HTML, head, title, judulnya kalian, kemudian ditutup dengan title. Jadi sama ya semuanya. Itu. Jadi coba nanti misalnya kalau ada pertanyaan bisa di WA Ibu ya. Sekian penjelasan atau contoh untuk tugas praktek kalian. Nanti kalian akan membuat HTML itu